Tapi sebelum saya mulai berbagi ilmu, saya akan tanya kepada masyarakat sekitar, apakah mereka itu memahami apa sih perilaku hidup bersih dan sehat? Oke, mari kita cari orang. Kalau menurut saya PHBS adalah sesuatu yang dilakukan atas dasar perilaku kesadaran individu yang berguna untuk menjaga lingkungan kebersihan atau mencegah penyakit oleh individu tersebut. Sistem Kesehatan Nasional itu mengatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Nah, dalam undang-undang itu menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Rumah merupakan hunian yang layak dan salah satu komponen untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Selanjutnya kita akan membahas, kan tadi sudah ada narasumber atau masyarakat yang sudah mengetahui apa sih PHBS. Nah, menurut saya perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok, bahkan keluarga secara sadar untuk meningkatkan derajat kesehatannya, untuk mencegah atau terhindar dari penyakit. Nah, dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu terdapat indikatornya. Ya, yang pertama, persalinan itu harus ditolong oleh petugas kesehatan. Yang kedua, balita itu harus diberikan ASI secara eksklusif. Jadi tanpa ada makanan pendamping. Jadi selama 6 bulan balita atau bayi itu harus diberikan ASI. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kenapa itu sangat penting diterapkan? Karena dengan kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun itu akan membunuh kuman yang ada di tangan kita. Yang keempat, menggunakan jamban sehat. Nah, dengan kita menggunakan jamban sehat itu akan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kelima itu menggunakan air bersih. Nah, sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencuci piring, untuk minum, untuk membersihkan sayur dan buah-buahan. Usahakan setiap rumah tangga atau masyarakat itu memiliki air bersih. Yang ketujuh, memberantas titik nyamuk. Nah, sudah banyak himbauan bagaimana caranya menguras, menutup dan mengubur. Indikator tidak merokok di dalam rumah. Indikator selanjutnya, melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti kita lari, jogging. Kita perlu untuk melakukan aktivitas setiap hari karena itu kita bisa meningkatkan kebugaran tubuh serta mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang indikator selanjutnya, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Dan indikator yang terakhir itu membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih kita perlu membuang sampah pada tempatnya? Kita berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Mengapa sih perilaku hidup bersih dan sehat itu penting untuk diterapkan? Karena kita ingin meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan baik secara individu dan serta aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Apa sih manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat untuk masyarakat? Jadi dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat itu mampu meningkatkan lingkungan yang sehat, mampu
mencegah dan menangani masalah-masalah kesehatan di masyarakat, serta masyarakat itu dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Kesimpulannya, jadi ketika kita sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, kita itu mampu untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih lagi. Selanjutnya, kita itu mampu mencegah atau menanggulangi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jangan lupa, ayo kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Salam sehat dari kita. Yeay.